semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu anak dengan hambatan penglihatan? Sedangkan menurut Muhammad Effendi, anak hambatan penglihatan adalah suatu keadaan gangguan visual di mana anak tersebut mempunyai visus sentralis 6/60 lebih kecil. Menurut sudut pandang medis, seseorang dapat dikatakan memiliki hambatan penglihatan jika memiliki visus 20/200 dengan lantang pandang 20 derajat. Nah, di hambatan penglihatan ini ada yang namanya klasifikasi hambatan penglihatan. Nah, di klasifikasi ini ada totally blind, low vision, dan visual limit. Nah, totally blind ini atau buta total ini merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki penglihatan sama sekali. Nah, mereka ini tidak dapat melihat rangsangan cahaya dari luar, baik dalam keadaan gelap maupun terang. Nah, untuk mengoptimalkan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, mereka sering menggunakan alat bantu seperti braille dan teknologi audio. Nah, low vision ini mengacu pada suatu kondisi di mana individu memiliki keterbatasan penglihatan sehingga mempengaruhi kemampuan untuk melihat objek di kejauhan namun tetap dapat melihat objek di dekatnya. Nah, mereka ini sering mengandalkan indera lain untuk mendapatkan informasi karena penglihatan mereka tuh terganggu. Nah, low vision ini memiliki jenis pada umumnya. Nah, jenis umum low vision ini yang pertama itu ada loss of central vision, yang dimana orang itu dapat melihat objek yang posisinya di tengah penglihatan tetapi mereka masih dapat melihat objek di samping sudut atau sisi penglihatan. Yang kedua itu ada sight vision, nah yang dimana orang yang kehilangan penglihatan samping tidak memiliki kemampuan melihat pada suatu sisi atau kedua sisi atau apapun secara langsung di atas atau di bawah ketinggian mata. Yang ketiga yaitu blurred vision, yang dimana orang dengan penglihatan gabur tidak dapat melihat dengan baik objek dekat maupun jauh. Nah, yang terakhir ini adalah visual limit. Nah, yang dimana orang dengan penglihatan terbatas memiliki ketajaman penglihatan yang lebih mudah dari normal. Misalkan mereka mungkin hanya dapat melihat objek dengan jelas pada jarak tertentu, misalnya 6 meter, sedangkan orang normal dapat melihat dari jarak 21 meter. Jadi teman-teman, campak Jerman itu juga disebut infeksi rubella. Jadi selama trimester pertama kehamilan dapat menyebabkan sindrom rubella kongenital yang berpotensi mengakibatkan berbagai kelainan termasuk katarak, retinopati, dan gangguan penglihatan lainnya. Sekitar 90% bayi yang terinfeksi dalam 11 minggu pertama kehamilan mengalami komplikasi ini loh. Nah, kalau yang ini adalah campak sifilis. Jadi, selain campak Jerman, infeksi ini juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada mata janin, termasuk retinoblastoma yang berpotensi mengacam penglihatan. Nah, selanjutnya ada kerusakan selama persalinan. Proses persalinan yang sulit atau traumatis dapat menyebabkan cedera pada mata atau saraf penglihatan bayi, berpotensi mengakibatkan gangguan visual jangka panjang. Nah, faktor-faktor ini juga menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan ibu dan proses persalinan dapat berdampak signifikan pada kemampuan penglihatan anak. Nah, ada dampak yang dialami oleh anak hambatan penglihatan, terutama pada dampak psikologis. Yang pertama, rendah diri. Mereka bisa merasa minder dan rendah diri karena kesulitan dalam melakukan aktivitas yang bergantung pada penglihatan, seperti bermain video game, membaca buku, atau bahkan berpartisipasi dalam pelajaran di sekolah. Yang kedua, ada kurang percaya diri. Berdiskusi dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dominan menggunakan visi dapat membuat mereka kurang percaya diri dalam situasi tertentu, seperti berbicara di depan kelas atau bermain olahraga yang memerlukan koordinasi mata tangan. Yang ketiga, ada menarik diri dari interaksi sosial. Nah, biasanya anak-anak dengan hambatan penglihatan mungkin menarik diri dari pergaulan karena sulitnya beradaptasi dengan situasi sosial yang kompleks dan bergantung pada penglihatan. Nah, hal ini dapat meningkatkan isolasi dan melemahkan dukungan sosial. Terus yang keempat, stres dan depresi. Biasanya pengalaman kronis dari kesulitan dalam berinteraksi dengan dunia visual dapat menyebabkan stres dan depresi. Anak-anak hambatan penglihatan mungkin merasa kecewa karena tidak dapat melihat atau memahami sepenuhnya apa yang terjadi di sekitar mereka.
Terus yang kelima ada masalah adaptasi, proses adaptasi terhadap lingkungan yang tidak semua komponennya dapat digunakan oleh sistem penglihatan mereka. Itu juga bisa dan menjadi tantangan besar. Ini dapat memperlambat proses belajar dan integrasi dari sosial mereka. Terus ada dampak sosial. Pertama, stigma dan diskriminasi masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap anak dengan hambatan penglihatan, menganggap mereka tidak mampu atau tidak bisa menggunakan perlindungan secara seperti anak-anak ber umumnya. So, ada interaksi sosial. Anak hambatan penglihatan mungkin kesulitan dalam memahami isyarat sosial non-verbal sehingga seringkali terlindungi dari teman sebaya dan kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara efektif. Yang ketiga ada persepsi keluarga. Keluarga mungkin mengalami tekanan sosial dan stigma dari masyarakat yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga dan menimbulkan rasa malu atau rasa bersalah. Yang keempat ada keterbatasan akses. Hambatan dalam akses ke lingkungan sosial seperti tempat bermain, tidak ramah bagi anak hambatan penglihatan. Terus juga mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, terus ada dampak perkembangan motoriknya. Itu yang pertama ada hambatan koordinasi. Pada anak hambatan penglihatan, perkembangan motorik cenderung lambat karena kurangnya stimulasi visual yang diperlukan untuk mengarahkan gerakan motorik. Tanpa penglihatan, anak tersebut harus bergantung pada indera lain seperti sentuhan, pendengaran, untuk mengintegrasikan gerakan tubuh mereka. Terus yang kedua ada keterbatasan gerakan. Anak-anak dengan hambatan penglihatan mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan yang kompleks seperti bermain olahraga karena memerlukan koordinasi mata tangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman visual yang dapat membantu mereka memahami ruang dan tubuh dalam konteks spesial. Terus yang ketiga ada adaptasi aktivitas harian. Anak-anak hambatan penglihatan juga perlu dilatih untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan indera-indera lain seperti sentuhan dan pendengaran. Contoh latihan seperti berjalan dengan meraba benda di sekitar, mengidentifikasi benda melalui sentuhan, dan mengenali suara untuk mengidentifikasi orang atau bunyi-bunyi lainnya dapat membantu mereka mengembangkan motorik yang lebih stabil dan lebih fleksibel.